Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi tuh ngangon si Zahra. Tuh kuda Zahra, ini nama kuda. Saya berikan nama Zahra di kuda saya ini. Hari ini mau membahas kenapa sih umat Islam itu harus memanah, berkuda, berenang, dan cabangan lainnya. Kenapa gitu? Selain ilmu fardu ain seperti bab sholat, bab tauhid, bab wudhu, bersuci, sebagian ulama mengatakan memanah itu hukumnya fardu ain. Jadi ilmu fardu ain itu tidak hanya tauhid, fikih, lalu tasawuf atau tazkiyatun nafas. Jadi ilmu fardu ain termasuk ilmu memanah juga. Ilmu memanah termasuk di dalam ilmu fardu ain. Tapi hanya sebagian ulama saja hanya memanah saja. Iya, hanya memanah saja. Jadi nggak tahu ya kalau yang masalah berkuda itu. Tapi yang pasti di sebagian ulama mengatakan memanah itu hukumnya fardu ain. Karena apa bisa menjadi fardu ain memanah itu? Karena ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang belajar memanah lalu dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Jadi ada larangan dalam berhenti memanah. Kata Rasulullah, siapa yang telah mengetahui memanah dan mengamalkannya lalu dia berhenti, maka dia telah membuat dosa atau bermaksiat kepadaku, dan lain-lain. Banyak itu tafsir ulamanya. Intinya ada larangannya dalam ketika seseorang sudah belajar memanah lalu meninggalkannya. Maka dari itu ulama sebagian mengatakan memanah itu fardu ain. Tapi sebagiannya lagi ada yang fardu kifayah. Gitu, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu jadi satu desa itu harus ada yang mengamalkannya. Nah, kalau fardu ain ini kan wajib setiap umat muslim. Kalau dia menghukumi memanah itu fardu ain, maka dia wajib untuk mengamalkannya. Tapi kalau fardu kifayah itu satu desa harus ada satu orang yang memanah. Atau kayak fardu kifayah itu contohnya menghafalkan Quran, itu fardu kifayah. Lalu belajar ilmu nahu sorof itu fardu kifayah. Lalu apalagi ya, termasuk misalkan kita menghukumi memanah itu fardu kifayah pun, jadi satu desa harus ada yang mengamalkannya. Kalau tidak ada yang mengamalkannya dalam satu desa, misalkan satu desa ini tidak ada yang menghafalkan Quran, tidak ada yang menghafal belajar nahu sorof, tidak ada yang memanah, maka dalam satu desa itu kena dosa semua, berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang mengamalkannya, satu walaupun hanya satu orang, hatta hanya satu orang, itu gugur semua dosanya. Gitu. Jadi kalau fardu kifayah, kalau fardu ain semua harus mengamalkannya, semua muslim. Kalau fardu kifayah itu harus salah satu yang ada yang mengamalkannya di dalam satu desa. Ada satu lagi hukum memanah itu, salah satu ulamanya adalah mengatakan sunnah. Jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, dan ada yang mengatakan sunnah. Gitu. Tapi ada yang mengatakan lagi sunnah apa itu? Sunnah yang kalau bisa diamalkan jangan ditinggalkan lah gitu. Apa sunnah, apa ya, lupa namanya itu. Nah seperti itu.
Jadi kenapa kita muslim itu harus bisa memanah, berenang dan berkuda? Salah satu alasannya itu. Lalu kenapa berkuda gitu kan? Tadi memanah, sekarang kenapa berkuda? Karena salah satu tentang hadis kita untuk belajar memanah dan berenang adalah kata Rasulullah, alimu auladakum asibah rimayah. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Gitu. Adapun hadis yang tentang berkuda itu ada, tapi status hadisnya itu tidak tidak sahih mungkin ya. Ada yang hasan, tapi nggak tahu deh itu. Kalau status hadis kita serahkan dengan para ahli hadis. Yang pasti perintah untuk berkuda pun ada. Jadi perintah untuk berkuda seperti perintah dari Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi. Umar bin Khattab mengatakan, singkanlah sarungmu, belajarlah memanah, lalu lupa itu. Pokoknya salah satunya itu jangan pakai, ketika memanah jangan pakai sendal gitu. Perintahnya terbiasa untuk kaki itu menyentuh tanah langsung itu ketika memanah. Lalu kata Umar bin Khattab juga disambung lagi, biasakan berkuda itu tanpa stirap gitu, tanpa pelana, tanpa stirap. Stirap itu untuk dasaran kita untuk menginjakan kaki di kuda itu stirap. Gitu perintah dari Umar bin Khattab. Ya seperti itu. Lalu berenang itu termasuk dalam hadis dari Rasulullah itu, alimu auladakum asibah rimayah. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak kita berenang dan memanah, berarti kita pun harus bisa berenang dan memanah. Bagaimana kita mengajarkan anak kita berenang dan memanah kalau sebagai orang tua kita tidak bisa berenang dan memanah? Karena orang tua itu salah satu contoh terbaik untuk anak-anaknya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Lalu apalagi? Dan furusiah lainnya itu seperti bermain pedang, bermain tombak, lalu bela diri, gulat. Nah, itu termasuk dalam cabangan memanah. Jadi kalau itu masuknya kayak seperti lebih sunnah lagi. Kalau afdolnya itu ya semuanya kita lengkapi itu. Kita udah memanah, lalu kita berenang, kita berkuda. Nah, afdolnya lagi itu kita belajar berlatih pedang, bermain pedang, tombak, gulat gitu. Karena itu bisa yang saya rasakan adalah ketika saya ikut bela diri itu, stamina untuk memanah lebih bagus, stamina untuk berkuda itu lebih bagus. Karena kita sudah, misalkan kita berlatih bela diri itu pasti kan lari dulu, push up, sit up. Nah itu melatih stamina tubuh kita. Ya mungkin segitu aja ya tentang kenapa muslim itu harus memanah, berkuda dan berenang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.